Bunuh, bunuh, bunuh. Hahaha. Suang Er memiliki kekuatan pertempuran level 8 yang abadi, dia akan menjadi wakil pemimpin Sekte Beichuan, semua murid, bunuh. Suara mengamuk bergema di dalam jurang, Bei Suang sendirian melawan level 8 yang abadi dan 3 level 7 yang abadi. Pemimpin bergegas dari belakang, berteriak dengan penuh semangat. Dia bergegas ke sisi Bei Suang dan bertarung dengannya. Apa? Bei Suang telah menerobos lagi, dia memiliki kekuatan pertempuran level 8 yang abadi. Bei Suang telah menjadi wakil pemimpin sekte kita, ini kekuatan pertempuran level 8 yang abadi, Bei Suang berusia kurang dari 40.000 tahun. Potensi Kaisar, hahaha. Wakil pemimpin sekte Bei Suang hidup, hahaha, bunuh. Murid-murid sekte Beichuan di sekitarnya meletus dalam semangat juang, berteriak dengan penuh semangat. Sekte Beichuan hanya memiliki 4 prajurit level 8 yang abadi, menambahkan satu sekarang adalah dorongan besar bagi sekte tersebut. Yang terpenting, Bei Suang masih terlalu muda, terlalu menantang surga. Menerobos secara berurutan, mencapai level 8 abadi dalam waktu kurang dari 40.000 tahun, kekuatan seperti itu sangat menakutkan. Ini membuat semua murid sekte Beichuan sangat bersemangat. Semakin kuat sekte Beichuan, semakin bangga dan percaya diri mereka sebagai murid. Lalu kekuatan Bei Suang telah menembus lagi. Pada saat ini, tidak terlalu jauh dari mereka, di samping sekte Beichuan, adalah sekte dari bulan lalu. Beberapa prajurit dari bulan lalu mendengar suara-suara itu dan ekspresi mereka berubah. Di depan, beberapa prajurit saling memandang, penuh dengan keterkejutan. Sepertinya putri surga yang bangga itu benar-benar telah kembali. Seorang penatua berkata perlahan, kekuatan pertempuran kaisar level 8 yang abadi, sudah dewasa, jauh lebih menakutkan daripada putri yang sombong saat itu, masa depan gadis ini tidak terbatas. Setelah pertempuran ini, kami akan mengunjunginya. Lapor ke pemimpin, masa depan gadis ini tidak terbatas. Kata beberapa prajurit, setelah itu mereka menghadapi benih jurang di depan mereka dengan serius. Tinggalkan di belakang. Baiklah, Suang Er, kamu menjebaknya, aku akan membereskannya. Seluruh tubuh Bei Suang diselimuti es, setiap serangan mengandung energi es yang menakutkan. Segel es, embun beku, lonjakan es. Dalam hal menahan, menjebak, dan menyerang, energi es hampir semuanya bulat. Benih jurang level 8 yang abadi, di depan Bei Suang, itu sangat terkendali. Pemimpin sekte Beichuan di sampingnya adalah keberadaan yang terkenal. Sebagai pemimpin sekte, dalam level yang sama, dia juga merupakan eksistensi puncak. Satu jam kemudian, dalam pertempuran tanpa beban, pemimpin sekte Beichuan bekerja sama dengan Bei Suang untuk membunuh benih abisal level 8 yang abadi. Ini adalah benih abisal level 8 abadi pertama yang terbunuh dalam beberapa hari ini. Melolong. Setelah biji abisal level 8 yang abadi terbunuh, biji abisal di sekitarnya mengungkapkan jejak ketakutan, mereka meraung dan terbang menuju bagian belakang abis. Mereka benar-benar mundur, Pemimpin sekte itu perkasa, wakil pemimpin sekte Bei Suang terlalu kuat. Itu benar, es dan embun beku sangat membatasi benih abisal level 8 yang abadi itu, ini adalah benih abisal level 8 pertama yang telah kita bunuh. Prajurit dan murid sekte Beichuan di sekitarnya berdiskusi dengan penuh semangat. Tatapan mereka ke arah Bei Suang dipenuhi dengan rasa hormat. Semua murid mundur, binatang buas ini tidak berani menyerang untuk saat ini. Pemimpin sekte Beichuan berteriak gembira. Sekelompok murid mundur dengan gembira menuju planet ini. Pada saat yang sama, sekelompok prajurit dari bulan lalu melihat situasinya dan terkejut. Bei Suang dan pemimpin Beichuan bekerja sama dan benar-benar membunuh benih jurang maut level 8 yang abadi, kekuatan seperti itu sangat menakutkan. Pertempuran hari ini bahkan lebih mengejutkan dari beberapa hari sebelumnya. Dewi S. Bei Suang bekerja sama dengan pemimpin Beichuan dan membunuh benih jurang level 8 yang abadi. Saat berita itu menyebar, itu menyebabkan keributan besar di seluruh Pulau Iblis. Belum lama ini, dia bisa bertarung melawan Raja Abadi level 7. Sekarang, dia bisa bertarung melawan Raja Abadi level 8. Kecepatan ini terlalu cepat. Raja Abadi level 8 akan menjadi penatua di sekte. Nama Dewi Frost sekali lagi seperti bintang terang. Itu muncul entah dari mana dan menerangi seluruh Pulau Iblis. Dia bangkit begitu cepat. Wakil pemimpin sekte dari sekte Beichuan. Wang Xian memiliki pemahaman tentang masalah Bei Suang dari Ai.
Ketika dia melihat komentar tentang Bei Suang, sebuah senyuman muncul di wajahnya. Dengan status Bei Suang di Sekte Bei Chuan, masalah lainnya akan mudah ditangani. Dia bergumam dan senyum muncul di wajahnya. Long Feng hampir tiba. Raja Naga, Long Feng telah tiba. 1 jam kemudian, seperti yang diharapkan Wang Xian, Long Feng tiba. Biarkan Long Feng tinggal di sini dulu. Saya akan melakukan perjalanan ke Sekte Bei Chuan. Wang Xian berkata kepada Ao Jian dan segera terbang menuju planet Bei Suang. Istana Naga telah memasuki jurang ini untuk melawan benih jurang dengan sekelompok kekuatan. Mereka harus memberi tahu Sekte Bei Chuan terlebih dahulu. Dengan status Bei Suang saat ini di Sekte Bei Chuan, ini adalah masalah kecil. Muridku ini sangat berguna, Wang Xian tersenyum. Mengambil Bei Suang sebagai murid hanya mengajarinya metode kultivasi. Sumber daya yang diberikan kepadanya tidak banyak. Selain itu, Sekte Bei Chuan akan menyediakan sumber daya untuk kultivasi Bei Suang di masa depan. Wang Xian tidak perlu terlalu khawatir. Ini adalah sesuatu yang lebih ingin dia lihat. Suara mendesing. Suara mendesing. Segera, Wang Xian tiba di planet tempat Bei Suang berada. Dia telah mengirim pesan sebelumnya. Bei Suang saat ini berada di tengah-tengah semua planet di garis utara Sekte Bei Chuan. Di aula besar di planet ini, sekelompok lebih dari 100 ahli sedang duduk di dalam. Para ahli di aula ini tidak hanya dari Sekte Bei Chuan. Pemimpin sekte dari sekte besar, dinasti Dewa Kuno, pemimpin kelompok Naga Piton, atau bahkan patriark dan tetua semuanya ada di sini bulan lalu. Karakter utama di aula adalah seorang gadis, Dewi Es dan Embun Beku, Bei Suang. Kenaikan kuat Bei Suang mengejutkan semua faksi. Para ahli dari 3 faksi utama yang menjaga front utara segera datang untuk berteman dengannya. Semua orang tertawa dan mengobrol dengan Bei Suang, memuji dia dengan murah hati. Ini juga membuat Bei Suang merasa seperti sudah lama menjadi pusat perhatian. Itu juga membuatnya merasa sedikit tidak nyaman. Saat ini, ketika dia melihat pesan yang dikirim oleh Wang Xian, dia langsung berdiri. Semuanya, aku minta maaf. Tuanku ada di sini. Aku akan pergi dan menyambutnya. Bei Suang berkata dengan nada meminta maaf kepada semua orang. Oh, tentu saja, tentu saja. Haha. Kalau begitu kami tidak akan mengganggumu lagi. Orang itu benar-benar beruntung bisa menerima murid yang baik seperti Bei Suang. Itu benar, itu benar. Di aula utama, para ahli dari berbagai faksi berdiri dan berkata sambil tersenyum. Bei Suang menangkupkan tangannya meminta maaf dan terbang langsung. Ketika pemimpin klan Bei Chuan dan yang lainnya melihat pemandangan ini, mereka sedikit mengernyit dan merasa agak tidak berdaya di hati mereka. Suang terlalu hormat terhadap master ini. Di aula utama, Master Sekte Bei Chuan berkata tanpa daya. Tidak ada yang bisa kami lakukan. Setelah puluhan ribu tahun hening, Raja Nagalah yang membantunya keluar. Dengan karakter Bei Suang yang membalas kebaikan dengan rasa terima kasih, dia pasti sangat menghormati Raja Naga. Seorang patriark di sampingnya juga menggelengkan kepalanya. Menurut pendapat mereka, ini adalah hal yang baik dan juga buruk. Hal baiknya adalah Bei Suang tidak membenci Sekte Bei Chuan karena hal ini. Adapun hal buruknya, tuannya mungkin lebih penting daripada Sekte Bei Chuan. Sama seperti sekarang, 3 kekuatan besar, termasuk para ahli dari Sekte besar bulan lalu, semuanya ada di sini hari ini untuk berteman dengan Bei Suang. Pada akhirnya, tuannya datang dan pergi. Namun, mereka tidak bisa mengatakan apa-apa. Ayo pergi dan lihat. Master Sekte Bei Chuan ragu sejenak sebelum mengikuti mereka keluar. Di sekitar mereka, orang-orang dari 3 faksi utama juga terbang keluar. Ketika kelompok itu terbang keluar, mereka melihat Bei Suang dan seorang pemuda terbang di atas. Bei Suang berdiri di tempat di sebelah kanan, sedikit di belakang, wajahnya dipenuhi rasa hormat dan hormat. Dewi Frost sangat menghormati tuannya itu. Saya dapat melihat bahwa dia sangat hormat. Tuannya tampaknya adalah pemimpin galaksi kecil, dan kekuatannya tidak sekuat Dewi Frost saat ini. Pemimpin faksi ini sangat beruntung. Saya tidak tahu dari mana dia mendapatkan metode budidaya embun beku, tapi itu membuat Bei Suang yang sunyi bersinar sekali lagi. Namun, pemimpin ini tidak tahu batasnya. Muridnya lebih kuat darinya, dan yang kuat dihormati. Bahkan jika itu tuannya, dia harus lebih rendah hati. Orang-orang dari 3 kekuatan menoleh dan berkata dengan suara rendah. Ekspresi Master Sekte Bei Chuan dan yang lainnya menjadi lebih tidak sedap dipandang. Tuan Sekte, tuanku telah mengirim para ahli dari Istana Naga ke sini. Mereka ingin memasuki abis di area kita dan membunuh benih abisal.
Pada saat ini, Bei Suang terbang dan berkata kepada ketua Sekte Beichuan. Tentu saja tidak ada masalah. Master Sekte Beichuan tersenyum dan segera mengangguk. Namun, Raja Naga, Sekte Beichuan kita memiliki banyak posisi untuk dijaga. Kami mungkin tidak dapat melindungi keselamatan semua orang saat itu. Dia ragu-ragu sejenak dan terus berbicara. Setelah mengatakan itu, dia hanya bisa melihat Bei Suang. Menurut pendapatnya, Bei Suang, tuannya ini, jelas ingin mendapatkan beberapa kristal benih abisal melalui perang ini. Dengan dukungan mereka, bahkan jika mereka menghadapi bahaya, mereka bisa kabur seketika tanpa khawatir. Selanjutnya, masih ada Bei Suang. Jika Bei Suang membantu mereka, Istana Naga bebas bertindak. Kami tidak akan menyeret Sekte Beichuan. Kami tidak akan bertindak bersama denganmu. Wang Xian mendengar apa yang dia katakan dan berbicara langsung. Tuan, apakah Anda ingin saya berakting bersama dengan anggota Istana Naga? Bei Suang berbicara langsung. Kata-katanya menyebabkan ekspresi pemimpin Sekte Beichuan dan yang lainnya sedikit berubah. Tidak perlu untuk itu. Anda bisa tinggal di Sekte Beichuan. Istana Naga tidak membutuhkan bantuanmu. Wang Xian menggelengkan kepalanya dan berkata sambil melirik pemimpin Sekte Beichuan dan yang lainnya. Ekspresi pemimpin Sekte Beichuan dan yang lainnya menjadi lebih baik setelah mendengar kata-kata Wang Xian. Lain kali kita bertarung, Istana Naga akan bergerak. Wang Xian berkata kepada pemimpin Sekte Beichuan. Tidak masalah. Dengan bantuan para ahli Istana Naga, saya ingin berterima kasih kepada semua orang dari Istana Naga. Pemimpin Sekte Beichuan menangkupkan tangannya dengan rasa terima kasih. Selama dia tidak menyeret Sekte Beichuan ke bawah, pemimpin Sekte Beichuan akan senang jika para ahli dari Istana Naga mengambil tindakan. Jika Istana Naga mengambil tindakan, itu juga akan mengurangi tekanan di pihak mereka. Kami juga di sini untuk kristalisasi benih jurang. Wang Xian tersenyum. Setelah mengobrol sebentar dengannya, Wang Xian segera pergi dan terbang menuju puncak naga. Saya harap Istana Naga tidak menimbulkan masalah. Pemimpin Sekte Beichuan bergumam saat dia melihat sosok Wang Xian yang menghilang. Karena Bei Suang, dia hanya bisa bersikap sopan ke Istana Naga. Raja Naga, di puncak naga, formasi surga langsung membungkuk saat melihat Wang Xian. Oke, Wang Xian mengangguk dan datang ke pusat komando di puncak-puncak naga. Dari atas, dia bisa melihat keluar dan juga ke dalam. Anggota divisi panah mata surga semuanya telah tiba. Lebih dari setengah departemen pembuat racun dari 8 spesies Ki dan Starwood Dragon telah tiba. Lebih dari separuh klan Iblis Aneh dan klan Fire Hammer juga telah tiba. Ada total 100.000 anggota dan sekitar 1.000 Raja Dewa Abadi. Heaven Array berlanjut. Cukup. Wang Xian menganggukkan kepalanya. 100.000 anggota dan 1.000 Raja Dewa Abadi. Adapun anggota Istana Naga lainnya, tidak satupun dari mereka berada di bawah level 5 dari Dewa-Dewa Abadi. Kebanyakan dari mereka berada di level 7 atau bahkan level 8 dari Dewa-Dewa Abadi. Di antara mereka, ada sekitar 35.000 anggota divisi panah mata surga. Serangan satu putaran mereka benar-benar merusak. Belum lagi puncak naga dan ribuan artefak perang di puncak naga. Saat perang berikutnya pecah, aku akan membiarkan semua kekuatan di Pulau Iblis merasakan kekuatan Istana Naga. Mata Wang Xian bersinar. Waktu adalah yang paling tidak berharga di alam semesta. Perang kali ini akan pecah 10 hari kemudian. Benih abisal yang tak terhitung jumlahnya dikumpulkan di pintu keluar. Mereka bisa melepaskan kekuatan mereka sendiri dan memperluas jurang. Adapun 4 kekuatan Sekte Beichuan, mereka harus menghancurkan mereka sebelum mereka dapat memperluas jurang maut. Setelah jumlah benih jurang yang terkumpul di jurang mencapai tingkat tertentu, mereka harus memasuki jurang untuk memburu mereka. Semua murid Istana Naga, bersiaplah. Saat perang pecah lagi, mata Wang Xian berbinar. Dia berdiri di platform komando dan berteriak dengan dingin. Ya, semua anggota Istana Naga menanggapi dengan keras. Semua anggota divisi panah mata surgawi berdiri di platform panah. Ayo pergi. Wang Xian melambaikan tangannya dan memberi perintah. Berdengung. Seluruh puncak naga bergetar sedikit dan terbang menuju abis di depan sekte planet Beichuan dengan kecepatan yang mengerikan. Apa ini? Mesin perang berskala besar. Dari faksi mana mereka berasal? Beberapa faksi di tepi utara planet melihat puncak naga terbang menuju abis dan tercengang. Ayo masuk. Kecepatan Long Feng sangat cepat. Dalam waktu kurang dari 5 menit, dia tiba di depan kelompok planet sekte Beichuan. Wang Xian melihat abis di depannya dan segera memberi perintah. Berdengung. Long Feng memasuki abis secara langsung dan memancarkan aura misterius.
Itu seperti puncak suci. Hah? Apa itu? Dari siapa mereka? Beberapa murid dari Sekte Beichuan melihat senjata perang yang terbang karena terkejut. Mereka heran dan langsung bertanya. Istana Naga. Wang Xian berteriak pelan dan datang ke abis. Dia melihat jutaan biji jurang di depannya. Istana Naga. Itu adalah sekte dari Master Wakil Sekte Master. Ketua sekte mengatakan bahwa jika pihak lain datang, kita tidak perlu mempedulikan mereka. Kami akan melawan kami. Apakah ini senjata perang Istana Naga? Mereka terlihat sangat kuat. Beberapa murid dan ahli dari Sekte Beichuan memandangi puncak naga yang telah melangkah ke medan perang dengan takjub. Level terendah adalah benih jurang dari level Eternal God Lord. Bahkan ada cukup banyak Raja Dewa yang abadi. Wang Xian menatap seluruh medan perang dengan tatapan membara di matanya. Kami telah memasuki jangkauan serangan. Semua murid Istana Naga, bersiaplah untuk membunuh. Di platform komando di puncak Dragon Peak, Wang Xian segera memberi perintah saat melihat benih abisal memasuki jangkauan. Berdengung. Pada saat berikutnya, banyak iblis aneh terbang keluar dari puncak naga dan bersembunyi di kehampaan. Semua anggota divisi panah mata surgawi, bersiaplah untuk menembak. Mu Zesen berdiri di platform panah tertinggi dan berteriak pelan. Mempersiapkan. Bas bas bas. Lebih dari 30.000 anggota divisi panah mata surgawi menembakkan sinar cahaya yang menakutkan dari mata mereka. Mata mereka terkunci pada benih abisal di depan mereka. Raja Naga, kita bisa membuat serangan jurang langsung. Dengan pertahanan puncak naga, benih tingkat 8 abisal dari Raja Abadi tidak akan bisa menerobos. Di sampingnya, Heaven Array berkata dengan senyum di wajahnya. Puncak naga, kamu mengendalikannya. Anda akan bertanggung jawab atas pertempuran berikutnya. Wang Xian menganggukkan kepalanya dan berkata kepada Heaven Array. Itu Raja Naga. Arai surga menganggukkan kepalanya. Dengan lambaian tangannya, layar ilusi muncul di depannya. Di layar, ada titik merah yang tak terhitung jumlahnya. Setiap titik merah berbeda ukurannya. Ini adalah formasi deteksi yang dibuat oleh Heaven Array. Array ini dapat mendeteksi semua makhluk hidup dalam radius 10 miliar km, semakin kuat red dot, semakin terang, dan di antara mereka, bahkan ada beberapa titik hitam. Dan titik-titik hitam adalah keberadaan yang bisa dipertahankan oleh Dragon Mountain. Mereka adalah spesies abis level 8 ke atas yang abadi. Di layar, ada 8 titik hitam, semuanya sangat jauh darinya. Saat mereka dekat, Gunung Naga bisa dengan cepat pergi. Ledakan, ledakan, ledakan. Tian Chen mengendalikan lengan puncak naga untuk bergerak, dan puncak naga besar langsung terbang menuju pusat benih jurang. Teman-teman Sekte Beichuan di depan, tolong beri jalan. Tian Chen melihat ke arah ahli Sekte Beichuan yang bertarung melawan benih jurang di depan dan langsung berkata. Mereka akan menyerbu ke tengah benih abisal. Apakah mereka begitu percaya diri? Gunung naga itu bisa menahan serangan benih jurang. Aku dengar ada banyak prajurit level 7 yang tidak bisa mati di Istana Naga, mari abaikan mereka dan buat jalan. Dengan seseorang berbagi tekanan, para prajurit klan Beichuan tentu saja senang. Membuka jalan, Gunung Naga terbang lurus. Melolong melolong melolong. Auman mengaum-mengaum. Ga. Di depan mereka, jutaan benih abisal mengambang di kehampaan. Ketika mereka melihat puncak naga terbang ke arah mereka dan merasakan tekanan di dalam, mereka mengaum. Mengaum. Pada saat berikutnya, puluhan ribu benih jurang dari berbagai tingkatan bergegas menuju puncak naga. Ada juga beberapa benih jurang yang mengangkat kepala dan melontarkan serangan hukum yang substansial. Api. Tanpa membutuhkan susunan langit untuk memberi perintah, Mu Zesen menatap semua spesies abis yang menyerang dan meraung. Saat berikutnya, lebih dari 30.000 anak panah dengan kekuatan mengerikan ditembakkan ke arah semua spesies jurang. Divisi panah mata langit memiliki 3 anggota yang telah mencapai level 7 abadi. Yang terkuat di wilayah ini hanyalah level 7 yang abadi, dan hanya ada 2 dari mereka. Menghadapi serangan dari panah mata langit, setiap panah menjadi panah yang fatal. Melolong. Poh. Jeritan terdengar, dalam sekejap, lebih dari 20.000 spesies jurang terbunuh oleh panah. Bahkan ada satu spesies jurang maut level 7 yang terluka parah. Saatnya, bayangan hitam dan putih muncul di belakang spesies abis yang terluka parah, langsung menembus tubuhnya. Di dalam Gunung Naga, sekelompok cabang benih naga Starwood langsung menyapu ke arah mayat. Bunuh benih jurang level 7 abadi lainnya. Mo Zesen berkata kepada kedua bawahannya di sampingnya. Itu pemimpinnya. Mereka bertiga mengisi penuh busur dan anak panah mereka,
menunjuk ke benih jurang maut tingkat 7 yang tidak mati. Melolong melolong melolong. Benih jurang langsung merasakan ancaman kematian, matanya dipenuhi panik. Jaring langit, jaring bumi, menusuk. Mu Zesen dan 3 naga panah lainnya meraung, 3 anak panah itu melesat ke arah benih jurang. Skynet menutupi langit, jaring bumi menutupi tanah di bawah. Ini adalah panah jebakan. 2 panah membuat tidak mungkin untuk melarikan diri. Stab adalah jurus membunuh, ditujukan langsung ke benih jurang maut level 7 yang tidak mati. Melolong melolong melolong. Benih level 7 yang abadi mengeluarkan raungan marah, kabut hitam naik dari tubuhnya, di dalam kabut hitam, partikel padat muncul, membentuk garis pertahanan di sekitarnya. Gemuruh gemuruh gemuruh. 3 panah mendarat di tubuhnya, menyebabkan tubuhnya terbang mundur. Bisa, bayangan hitam dan putih melintas, benih unding level 7 dengan cepat terbunuh. Berurusan dengan benih abisal lainnya. Berdiri di platform Arrow, Mo Zesen melihat benih level 7 abadi kedua terbunuh dan berkata, "So. Pada saat berikutnya, panah yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan ke arah biji abisal di sekitarnya. Panah yang menakutkan menembus ruang angkasa dan langsung mendarat di benih abisal. Melolong melolong melolong. Dalam sekejap, jeritan teror terdengar terus-menerus, benih jurang semuanya mengungkapkan ekspresi ketakutan. Melolong melolong melolong. Beberapa biji abisal tingkat kaisar yang abadi segera melarikan diri menuju kedalaman abis. Namun kecepatan mereka tidak secepat panah. Benih abisal dengan cepat dibunuh satu per satu. Sangat kuat, kekuatan Istana Naga ini sangat kuat. Apakah itu pemanah dari Istana Naga? Sangat kuat, 2 benih jurang maut level 7 yang abadi benar-benar terbunuh begitu cepat. Terlalu kuat pemanah ini, memanah yang menakutkan. Di daerah sekitarnya, klan Bei Chuan melihat sekelompok benih jurang dipanen dengan cepat, wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Istana Naga tidak hanya mengirimkan 3 prajurit level 7 yang abadi, harus ada satu lagi dalam kegelapan, kekuatan mereka tidak lemah. Tetua klan Bei Chuan melihat ke atas, pupil matanya membesar saat dia berkata dengan lembut. 3 pemanah level 7 yang abadi itu adalah yang terkuat di antara mereka, jika mereka mengunciku, kecuali aku dekat dengan mereka, aku hanya bisa kabur. Penatua lainnya memandangi sekelompok pemanah, matanya berkilat. Istana Naga ini tampaknya memiliki 10 hingga 20 prajurit level 7 yang abadi. Jika mereka menyerang, tekanan kita akan berkurang. Tetua Sekte Bei Chuan berkata, melihat gunung naga besar di depan. Simpan mayat benih jurang, terus maju dan dorong secara horizontal. Arai langit melihat titik-titik merah pada Arai, segera mengendalikan gunung naga untuk mendorong secara horizontal. Bukan ke kedalaman jurang, tapi ke samping, garis pertempuran benih jurang, mendorong secara horizontal. Di sisi manusia, sisi utara diwakili oleh beberapa ribu planet, dan spesies jurang sama-sama menyerang. Di setiap planet, ada 4 hingga 5 juta spesies jurang. Di antara mereka, bahkan ada spesies jurang maut level 8 dan 9 yang abadi, bahkan ada Raja Dewa Puncak, belum ada yang terdeteksi. Tekanan horizontal dimulai. Arai surga menatap ke depan. Sekilas, itu adalah benih jurang yang tak ada habisnya. Selama aku membunuh lebih banyak benih jurang, kekuatan Istana Naga akan dapat meningkat dengan cepat. Alam Void God Emperor cepat. Sejak Heaven Arai bergabung dengan Istana Naga, dia tidak lagi berpikir 2 kali. Namun, yang lebih dia inginkan adalah balas dendam. Arai Langit penuh percaya diri untuk membalas dendam. Semua anggota divisi panah mata langit, bersiaplah. Sky Arai berteriak dan melirik senjata Dewa Perang di puncak naga sambil tersenyum. Ledakan, ledakan, ledakan. Semua anggota divisi panah mata langit berdiri di platform panah, dan puncak naga melesat ke depan dengan kecepatan yang mengerikan. Benih abisal yang padat segera tiba di jangkauan serangan. Auman mengaum-mengaum. Dragon Peak sangat besar sehingga dengan cepat menarik perhatian spesies abisal. Auman mengaum-mengaum. Pemimpin spesies-spesies abisal menatap ke mata haus darah dari Giant Peak dan meraung marah. Di sekitarnya, lebih dari 10.000 spesies abisal menatap Dragon Peak dan langsung menyerangnya. WOOSHWOOHWOOHWOOH. Panah, panah, satu demi satu, menyerang spesies abisal. Dalam sekejap, sejumlah besar benih abisal terbunuh. Mengaum, mengaum, mengaum. Namun, benih abisal ini tidak kenal takut dan terus menyerang ke arah Dragon Peak. Busur dan anak panah dari anggota divisi panahan mata surgawi berubah menjadi hantu dan terus berburu. Mengaum, mengaum, mengaum. Di belakang mereka, biji abisal yang kuat meraung dengan marah,
dan semakin banyak biji abisal menyerang Dragon Peak. Apakah itu orang-orang dari Istana Naga? Mereka benar-benar mengendalikan mesin perang untuk memasuki jurang. Mesin perang ini sangat besar. Ya, mesin perang ini terlalu besar. Itu sama sekali tidak lebih kecil dari bintang. Ada berita dari samping. Istana Naga telah membantu mereka membersihkan sebagian besar benih jurang. Kami tahu bahwa ada 4 peringkat 7 Raja Saleh di Istana Naga. Tidaklah bijaksana bagi mereka untuk membawa mesin perang sebesar itu dan menjadi sasaran benih abisal. Di depan, beberapa orang dari Sekte Beichuan memperhatikan situasi puncak naga dan berkata dengan suara rendah. Jangan khawatir tentang mereka. Jangan biarkan mereka mempengaruhi situasi kita di sini. Seorang tetua berkata, semua murid dari divisi tempur Starwood, bersiaplah. Ao Xingmu melihat sejumlah besar spesies jurang menyerang puncak naga. Anggota divisi panah mata surgawi tidak bisa membunuh mereka sama sekali. Dia segera memerintahkan bawahannya. Ya, pemimpin. Satu persatu, spesies naga Starwood segera datang ke depan platform pertempuran puncak naga dan menatap spesies jurang di depan mereka. Lebih dari 100.000 spesies jurang menyerang. Sebagian besar dari mereka melewati panah divisi panah mata surgawi dan menyerang puncak naga. Saat ini, spesies naga kayu bintang yang menutupi langit dan bumi menyerang spesies abis. Spesies naga kayu bintang juga memiliki 3 prajurit level 7 yang abadi. Serangan itu membuat spesies jurang tidak mungkin mencapai 1000 km dari Gunung Naga. Semua spesies jurang terbunuh dalam jarak lebih dari 1000 km. Mayat dikumpulkan oleh binatang aneh satu per satu. Terus bergerak, susunan langit mengendalikan Gunung Naga dan melambat, perlahan mendorong ke depan. Istana Naga itu sangat kuat. Lagi pula, ada 10 hingga 20 kaisar level 7 yang abadi di seluruh Istana Naga, tidak mengherankan jika mereka bisa menjaga spesies abis kita. Jika kekuatan Sekte Sungai Utara kita berkumpul bersama, itu akan menjadi lebih kuat. Beberapa tetua Sekte Sungai Utara melihat pemandangan di depan mereka, mata mereka berkilat kaget saat mereka berkata dengan lembut. Kedatangan Gunung Naga telah sangat mengurangi tekanan mereka. Setiap puluhan juta kem yang dilalui Dragon Mountain, ia membunuh lebih dari 10.000 benih jurang. Dengan sapuan ini, mereka telah memanen lebih dari 3 juta mayat benih jurang. Di antara mereka, level Unding Emperor sudah mencapai 700 hingga 800. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan Istana Naga maju sedikit demi sedikit. 3 jam kemudian, Istana Naga memajukan total 12 planet. Mereka membunuh 15 biji Abyssal King level 7 abadi. Oman mengaum-mengaum. Ketika Dragon Peak maju ke garis depan 13 planet, saat Dragon Peak masuk, itu menyebabkan raungan benih abisal. Ada begitu banyak benih jurang di sini. Wang Xian menoleh dan mengangkat alisnya sedikit. Raja Naga, ada benih abadi tingkat 8 Raja Jurang di sini. Heaven Arai melihat titik merah di bawah deteksi formasi dan berkata sambil tersenyum. Apakah begitu? Apakah Anda yakin akan membunuhnya? Wang Xian mengangkat alisnya dan bertanya dengan kilatan di matanya. Raja Naga, puncak naga yang aku buat memiliki banyak susunan yang diatur. Jangankan 1, 2 atau 3 dari mereka bisa membunuhnya. Heaven Arai berkata dengan percaya diri. Meskipun konsumsi mengaktifkan arai sangat besar, selama seseorang dapat membunuh benih abisal level 8 Raja Abadi, konsumsinya kurang dari 1% dari konsumsi benih abisal ini. Baiklah, mari kita bunuh kalau begitu. Selama kita membunuh 1, kita akan dapat menambahkan anggota kekuatan tempur tingkat 8 Raja Abadi ke Istana Naga. Mata Wang Xian berbinar. Menambahkan anggota kekuatan tempur tingkat 8 Raja Abadi akan sangat meningkatkan kekuatan Istana Naga. Baiklah, arai surga menganggukkan kepalanya. Ledakan, ledakan, ledakan. Pada saat berikutnya, Dragon Peak menyerang ke depan dengan tiba-tiba. Seluruh puncak gunung memancarkan cahaya hijau. Apa yang mereka lakukan? Kami memiliki cukup banyak benih jurang di sini. Bahkan ada benih jurang raja tingkat 8 yang abadi di sana. Kedatangan Long Feng langsung menarik perhatian seorang tetua dari Sekte Beichuan. Melihat Long Feng mempercepat dan bergegas ke benih jurang, ekspresinya berubah. Benih abis di sini adalah salah satu dari 2 tempat dengan benih jurang paling banyak di depan planet Sekte Beichuan. Tempat lainnya berada di dekat pusat garis utara, diikuti oleh sini. 1 benih jurang maut level 8 yang abadi, lebih dari 10 level 7, lebih dari 1000 yang abadi dan lebih tinggi. Dia sendiri yang menjaga di sini, dia hanya bisa menjebak benih abisal level 8 yang abadi. Pada saat ini, benih abisal tidak menyerang,
ia dengan dingin menyaksikan pertempuran. Melolong melolong melolong. Di depan, ketika benih jurang level 8 yang abadi melihat gunung naga bergegas ke arah mereka, matanya menunjukkan ekspresi mengamuk. Dia meraung dengan dingin, mengirimkan pesanan satu per satu. Auman mengaum-mengaum. Pada saat ini, setidaknya 5 hingga 6 juta dari mereka merespons, pandangan mereka terkunci ke gunung naga. Mengaum. Pada saat berikutnya, petarung abadi level 8 menerima beban serangan, bergegas menuju gunung naga. Sial, apakah istana naga itu mencari kematian? Ekspresi leluhur Bei Chuan berubah. Benih jurang level 8 yang abadi menyerbu, bagi prajurit seperti itu, bintang-bintang tidak lebih dari serangan cakar. Meskipun gunung naga sangat besar, itu hanya satu serangan. Mereka telah menyelidiki kekuatan istana naga, prajurit level 7 terkuat yang abadi, melawan benih jurang maut level 8 yang abadi, kecuali ada 30 hingga 40 dari mereka yang bekerja sama untuk bertarung. Kalau tidak, gunung naga dan istana naga ini pasti akan terbunuh. Auman mengaum-mengaum. Di dalam abis, 5 hingga 6 juta biji abisal meraung, pemimpin biji abisal level 8 Unding King memancarkan aura ganas. Aura pembunuh yang luas, cakar hitam panjang, terlihat sangat menakutkan. Di belakangnya, hampir 1000 benih Raja Abisal yang abadi mengikuti di belakang, aura mereka mengepul ke langit. Anggota Sekte Bei Chuan melihat sebagian besar benih jurang bergegas menuju gunung naga di sebelah kanan, mereka tidak bisa tidak melihat ke atas. Mereka sudah tahu bahwa Master Dewi Frost telah membawa orang untuk berburu benih jurang. Sekarang mereka melihat istana naga dan gunung naga bergegas menuju benih jurang, mereka tercengang. Apakah ini mencari kematian? Itu adalah benih jurang maut level 8 yang abadi, sebuah eksistensi yang bahkan harus diwaspadai oleh nenek moyang mereka. Sialan, jika orang-orang istana naga dibantai, paling banyak kita bisa menyelamatkan Raja Naga. Nenek moyang klan Bei Chuan menoleh, menggeram dengan wajah serius. Menyelamatkan Raja Naga juga karena dia adalah Tuan Bei Suang, mati di sini akan menyebabkan hati Bei Suang membentuk ikatan. Aku di sini, Raja Naga. Biarkan saya menunjukkan kepada Anda senjata ilahi yang kuat yang ditempa oleh klan Palu Api dan formasi susunan yang telah saya siapkan. Di platform komando Puncak Naga, formasi langit mengungkapkan senyuman menyeramkan ketika dia melihat 5 hingga 6 juta benih abisal menyerbu ke arah mereka. Serangan gratis Divisi Panah Mata Langit. Serangan gratis Starwood Dragon Division. Klan Firehammer, bersiaplah. Formasi surga segera memberikan perintah. Di puncak naga, Mo Zesen dan anggota Divisi Panah Mata Surga lainnya menembakkan panah ke depan satu demi satu. Wang Xian berdiri di platform komando dan menyaksikan adegan ini dengan senyuman di wajahnya. Masuk ke jangkauan serangan, klan Palu Api, serang. Saat kelompok spesies abis memasuki jarak ratusan juta kilometer, perintah untuk menyerang diberikan. Hahaha, mari kita lihat pedang emas berapi-api yang ditempa oleh klan Palu Api kita. Mata Duan Jinming dan yang lainnya berkilat kegirangan. Di posisi lubang di Dragon Peak, sesuatu yang tampak seperti altar diletakkan di bawah. Di altar, pedang raksasa emas yang berapi-api perlahan mengembun. Pedang raksasa berukuran mulai dari 1000 meter hingga 5000 meter. Itu berisi kekuatan yang menakutkan. Ada lebih dari 1000 pedang dewa yang kuat ini. Semua pedang besar itu bergetar, di saat berikutnya, mereka menyerang ke depan untuk menyerang. Merah menyala bercampur dengan tanda emas merobek kekosongan abis. Weng, pada saat pedang besar itu menyerang, mereka berada di mata naga di atas Dewan Komando Gunung Naga. Pada saat ini, sepasang mata naga berkilauan, 2 tombak hijau terbang keluar dari mata naga. Target mereka adalah benih jurang maut kaisar tingkat 8 di tengah. Dragon Mountain terus terbang ke depan dengan kecepatan yang mengerikan. Melolong. Kelompok spesies abis merasakan serangan dari Gunung Naga, mereka sedikit terkejut, meraung marah. Pemimpin spesies jurang maut level 8 menatap 2 tombak hijau yang langsung mencapainya, memuntahkan lahar seperti hukum api. Peng. Tabrakan yang mengerikan bergema di angkasa. Gempa susulan dari tombak hijau dan hukum lava menyebabkan benih jurang tingkat abadi di belakang langsung terluka parah. Kiang. Pada saat ini, bila emas yang diselimuti api juga menyerbu ke dalam abis. Poh. Bila api yang mengerikan menembus benih jurang. Melolong. Peng. Flaming Gold Sword mendarat di unding level 3 abis Seed, membuat suara tabrakan yang mengerikan. Mengikuti suara besar, pedang emas yang menyala itu segera menjadi pedang yang lebih mengerikan. Pedang kecil itu langsung menembus benih jurang. Di tempat lain,
Pedang yang mengerikan itu juga menembus benih jurang yang kuat di sekitarnya. Pada saat ini, hujan panah mata langit juga turun, menutupi semua biji abisal. Melolong. Jeritan terdengar terus-menerus. Melolong. Benih abisal level 8 yang abadi melihat pemandangan ini, wajahnya dipenuhi amarah saat tiba di depan Gunung Naga. Itu melompat tinggi, tubuhnya 10.000 meter dan cakar 1.000 meter, menyerang ke arah puncak Gunung Naga. Gemuruh. Namun pada saat berikutnya, di tanduk naga di Gunung Naga, berkas cahaya dari salib melesat ke arahnya. Peng. Sinar cahaya terus-menerus dari salib mendarat di spesies jurang level 8 yang abadi. Melolong. Spesies abis melolong ketakutan, potongan besar dagingnya terpotong, darah segar berceceran di mana-mana. Pada saat ini, serangan Gunung Naga belum berakhir, banyak duri keluar dari dalam, dengan cepat melilit di udara, membentuk cengkeraman tangan yang besar. Peng! Twinning Hand meraih benih jurang level 8 yang abadi, durinya seperti gigi ular berbisa, menusuk ke dalam tubuhnya. Melolong. Lolongan yang sangat menyakitkan datang dari mulutnya, benih level 8 itu berjuang mati-matian, namun kekuatan hidupnya dengan cepat menghilang. Duri itu menyambar mayatnya dan mundur kembali ke Gunung Naga. Menyerang. Pada saat ini, di altar Gunung Naga, pedang emas berapi lainnya mengembun. Serangan putaran kedua dimulai. Lebih dari 1.000 bilah tajam, masing-masing dari mereka dapat mengancam prajurit tingkat kaisar yang abadi, bersama dengan 30.000 panah mata langit, hanya ada setengah dari 5 hingga 6 juta biji jurang. Pedang besar terbang, mekar menjadi bunga emas yang berapi-api di biji jurang. Satu demi satu, benih jurang dengan cepat jatuh. Melolong. Suara-suara ketakutan keluar dari mulut beberapa benih jurang, sejumlah besar rekan mereka terbunuh, menyebabkan mereka panik. Beberapa benih jurang ingin melarikan diri. Ikuti aku dan tinggalkan benih jurang itu. Tubuh Ao Xingmu bergerak dan dia langsung menuju ke kelompok spesies abis. Ada banyak spesies jurang yang terluka parah di depannya, dia tidak bisa membiarkan mereka kabur. Itu pemimpin. Spesies Starwood Dragon dengan cepat terbang keluar angkasa, mengejar spesies jurang. ini. Anggota Sekte Beichuan menyaksikan 5 hingga 6 juta spesies jurang melarikan diri dengan kecepatan yang mengerikan, wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Benih jurang level 8 yang abadi itu dibunuh oleh Istana Naga, gunung besar itu menakutkan. Mesin perang level berapa ini, untuk benar-benar dapat membunuh benih jurang level 8 yang abadi, itu terlalu kuat. Begitu kuat, kekuatan Istana Naga itu terlalu kuat. Seruan datang dari mulut mereka, membunuh benih jurang maut level 8 yang abadi, sejak letusan abis, hanya pemimpin sekte mereka yang bergabung dengan Dewi Es lebih dari 10 hari yang lalu untuk melakukannya. Namun Dragon Mountain yang sangat kuat itu benar-benar telah membunuh benih jurang level 8 yang abadi dalam waktu sesingkat itu. Sungguh mesin perang yang kuat, membunuh benih jurang level 8 dengan begitu mudah, mesin perang ini setidaknya dapat menangani 2 atau 3, atau bahkan 3 atau 4 benih jurang-jurang level 8. Tetua Sekte Beichuan bergumam dengan wajah penuh keterkejutan. Dengan Kaisar Abadi level 8 spesies jurang sebagai pemimpin, dia memimpin 5 hingga 6 juta spesies abis menuju puncak naga Istana Naga. Semua orang dari klan Beichuan berpikir bahwa Istana Naga harus membayar mahal, atau bahkan memusnahkan seluruh pasukan. Namun hasilnya mengejutkan mereka. Semua orang terkejut saat mereka menyaksikan para prajurit yang kuat dari Istana Naga dengan cepat memburu spesies jurang. Mereka melihat gunung raksasa. Saat ini, mereka menyadari bahwa Istana Naga tidak sesederhana yang mereka bayangkan. Semua murid, mundur. Pada saat ini, suara nyaring datang dari tengah. Semua orang dari Sekte Beichuan kembali sadar. Mundur ke planet segera. Patriark Sekte Beichuan memandangi gunung naga di depannya dan berkata kepada semua murid. Apakah pertempuran sudah berakhir? Pada saat ini, Wang Xian, yang berdiri di platform komando Long Feng, sedikit mengernyit. Dia masih berpikir untuk terus membunuh. Hanya dalam beberapa jam, panen Istana Naga terlalu besar. Hanya unding Godly Monarch abis benih mayat saja telah mencapai lebih dari 6.000. Lebih dari 6.000 mayat benih Raja Jurang Maut yang saleh, konsep macam apa itu? Itu bisa meningkatkan jumlah murid Raja Abadi di Istana Naga, dan itu juga bisa meningkatkan jumlah ahli di Istana Naga. 18 mayat benih Immortal King level 7 abis, dan 1 mayat benih jurang tingkat 8. Keuntungan ini terlalu besar. Raja Naga, kita masih bisa membunuh di sini untuk sementara waktu. Susunan langit melihat ahli Sekte Beichuan mundur dan ahli lainnya pergi.
Dia melihat titik merah pada susunan dan berkata kepada Wang Xian. Baiklah, ayo lanjutkan membunuh. Wang Xian menganggukkan kepalanya. Imbalannya terlalu besar. Tidak apa-apa mengambil risiko. Selanjutnya, susunan langit memiliki formasi deteksi. Begitu benih abisal yang kuat datang, Long Feng bisa segera pergi. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Long Feng terus menyerang suku benih abisal. Panah ditembakkan ke kehidupan benih abisal. Semua mayat dikumpulkan oleh iblis aneh. Mereka belum pergi. Para prajurit klan Beichuan kembali ke planet ini, melihat bahwa Long Feng masih menyerbu menuju ras jurang, mereka mengerutkan kening. Beritahu pemimpin dan wakil pemimpin klan Beisuang tentang ini. Pemimpin itu ragu sejenak sebelum memerintahkan seorang murid. Kekuatan Istana Naga benar-benar melebihi harapan mereka. Puncak naga yang kuat itu mampu menghancurkan benih abisal level 8 Raja Abadi. Kekuatan tempur seperti itu sudah menjadi sesuatu yang dihargai oleh Sekte Beichuan. Semua orang dari Istana Naga, berhati-hatilah. Saat ini, tidak ada ahli dari tempat lain yang menahan benih abisal. Mungkin ada benih abisal yang kuat yang mengalir deras. Dia ragu-ragu sejenak sebelum memberikan pengingat ke puncak naga. Terima kasih atas peringatannya. Istana Naga kami tahu batas kami. Wang Xian tersenyum tipis saat mendengar peringatan dari Sekte Beichuan. Dia melihat ke depan. Kemanapun Dragon Peak pergi, benih abisal dengan cepat dipanen. Untuk mempercepat, formasi langit mengaktifkan formasi di Dragon Peak dan menyerang benih abisal. Mengaum. Dalam waktu kurang dari 10 menit, raungan datang dari tengah. Ketika susunan langit mendengar raungan, ia melihat formasi di depannya. Raja Naga, saatnya mundur. Titik hitam bergegas ke arah kita dengan cepat. Ada 7 hingga 8 benih abadi Raja tingkat 8 yang mengikuti di belakang. Pada saat ini, susunan langit segera berbicara dengan Wang Xian dan mengendalikan puncak naga untuk terbang keluar. Wang Xian sedikit menganggukkan kepalanya ke samping dan melihat ke depan. Gelombang aura jantung yang berdebar perlahan ditransmisikan. Dia tersenyum tipis. Sumber daya yang diperoleh kali ini cukup bagi anggota Istana Naga untuk meningkat pesat. Ini baru permulaan. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Wang Xian bersiap untuk menumpuk 2 kecakapan pertempuran Raja Abadi tingkat 8 dengan sumber daya ini. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Saat puncak naga terbang keluar dari abis, pemimpin Sekte Beichuan, Beisuang, dan kedua patriark terbang di atas. Ketika mereka melihat puncak besar terbang di atas, mata mereka dipenuhi keheranan. Liang Tua, apakah Istana Naga benar-benar menghancurkan benih jurang level 8? Seorang lelaki tua mau tidak mau bertanya kepada patriark Sekte Beichuan di sampingnya. Bagaimana saya bisa berbohong kepada Anda? Puncak naga Istana Naga sangat menakutkan. Ada banyak senjata dan formasi kuat yang dipasang di atasnya. Pemimpin klan Beichuan menatapnya, tatapannya sekali lagi mendarat di Gunung Naga, wajahnya dipenuhi keterkejutan, senjata ini terlalu kuat. Tidak banyak senjata yang bisa menghancurkan Raja Dewa level 8 di seluruh dunia besar yang gemilang. Pemimpin klan Beichuan bergumam. Suang Er, apakah Istana Naga tuanmu dijaga oleh prajurit Dewa Raja tingkat 8 yang abadi? Dan Master Arai. Seorang leluhur tidak bisa tidak bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku tidak tahu, tapi Istana Naga memiliki Master Arai yang kuat. Beisuang menggelengkan kepalanya. Dia juga tidak tahu banyak tentang Istana Naga. Weng, pada saat ini, Long Feng keluar dari abis dan terbang menuju ruang di sampingnya. Ayo pergi dan berterima kasih kepada beberapa Raja Naga. Pemimpin Sekte Beichuan ragu sejenak sebelum terbang menuju Long Feng. Kita harus berterima kasih kepada mereka. Patriark Sekte Beichuan mengangguk. Tindakan Istana Naga telah membunuh banyak benih jurang, yang juga menyelamatkan banyak orang dari kematian di Sekte Beichuan. Seseorang harus tahu bahwa dalam setiap pertempuran saat ini, setidaknya 50 Raja Saleh yang abadi akan jatuh. Adapun murid lainnya, setiap pertempuran tidak memiliki kurang dari 2 juta. Seluruh perang jauh lebih intens dari yang mereka bayangkan. Dan dengan pergerakan Istana Naga, itu akan mengurangi kematian ratusan ribu murid Sekte Beichuan, serta kematian lebih dari 20 Raja Dewa. Sebelumnya, mereka berpikir bahwa Istana Naga hanya akan mengirim beberapa prajurit untuk mengambil keuntungan dari kesempatan untuk mendapatkan beberapa biji jurang, tidak membawa mereka masalah sudah cukup baik. Sekarang sepertinya mereka sangat terbantu. Ini, mereka harus pergi dan berterima kasih kepada mereka. Poin lainnya adalah bahwa Istana Naga memiliki kemampuan untuk membunuh benih jurang level 8 yang abadi.
Ini cukup bagi Sekte Beichuan untuk menghargai dan memperlakukan mereka secara setara. Raja Naga, terima kasih atas bantuanmu hari ini. Tepat ketika Gunung Naga berhenti di udara, pemimpin Sekte Beichuan dan yang lainnya terbang dan menangkupkan tangan mereka ke arah Wang Xian yang berada di platform komando. Haha, kami melakukan ini untuk mendapatkan lebih banyak benih jurang. Wang Xian tertawa terbahak-bahak saat melihat mereka terbang. Dia menjawab dengan suasana hati yang baik. Raja Naga, mesin perangmu sangat kuat. Anda bahkan dapat membunuh benih jurang Raja tingkat 8 yang abadi. Seorang leluhur tua mengukur puncak naga dengan takjub. Hehe, jika bukan karena kalian pembangkit tenaga listrik yang menahan benih jurang yang kuat, kami tidak akan berani membunuh benih jurang maut dengan tidak hati-hati. Wang Xian tersenyum. Ini juga kekuatan istana nagamu, Raja Naga. Orang-orang dari Sekte Beichuan berbasa-basi dengan Wang Xian. Dia juga bisa merasakan bahwa sikap orang-orang dari Sekte Beichuan telah berubah secara signifikan. Jika karena Beisuang mereka sopan padanya di masa lalu, sekarang karena kekuatan Istana Naga. Kekuatan Istana Naga ini sangat kuat, dalam pertempuran ini, mereka telah membunuh sekitar 7.000 hingga 8.000 benih Kaisar Abis yang abadi. Serangan Gunung Naga itu sangat mengerikan, pedang emas yang menyala itu, masing-masing dari mereka memiliki serangan tingkat Kaisar yang abadi, kan? Kekuatan Istana Naga itu tidak selemah yang kita duga, itu memang layak untuk bisa mengeluarkan teknik pelatihan wakil pemimpin Sekte Frost Utara kita. Dengan bantuan pembangkit tenaga listrik dari Istana Naga, kerugian kita jauh lebih sedikit. Sementara Wang Xian berbasa-basi dengan pusat kekuatan dari Sekte Beichuan, di planet sekitarnya, beberapa murid Sekte Beichuan berdiskusi dengan takjub. Untuk dapat membunuh spesies abis level 8 Raja Abadi, kekuatan mereka hampir setara dengan Sekte Beichuan mereka. Bahkan jika mereka mengandalkan kekuatan puncak naga. Karena Beisuang, Sekte Beichuan memiliki kesan yang baik tentang Istana Naga. Tuan, saya akan melanjutkan kultivasi saya. Setelah mengobrol sebentar dengan pemimpin Sekte Beichuan, mereka segera pergi. Beisuang juga memberitahu Wang Xian dan segera pergi. Wang Xian memperhatikan mereka pergi dengan senyum di wajahnya. Dia bergerak dan segera terbang menuju planet tempat Istana Naga dibangun. Setelah dia tiba, Ao Yao, Mu Zesen, dan spesies naga panah aneh lainnya mengikutinya ke Istana Naga Utama. Ao Yao, Mu Zesen, kalian berdua telah naik level ke Raja Abadi level 8. Gunakan sisanya untuk meningkatkan spesies naga panah dan spesies naga penusuk. Wang Xian mengambil semua sumber daya dari spesies abis untuk meningkatkan iblis aneh dan divisi panah mata surgawi. Yang paling penting, dengan bantuan puncak naga, kekuatan tempur divisi panah mata surga jauh melebihi spesies naga lainnya. Adapun Ao Yao dan yang lainnya, tidak perlu menyebutkannya. Mereka bisa membunuh dan tidak terlihat dalam kehampaan. Kali ini, dengan peningkatan mereka, kekuatan spesies naga berduri dan panah bisa berlipat ganda. Wang Xian bergumam pada dirinya sendiri. Penggandaan kekuatan sedikit berlebihan. Benih abisal memelihara pertempuran dengan pertempuran, dan pertempuran memelihara Istana Naga dengan pertempuran bahkan lebih menakutkan. Setelah sekelompok anggota Istana Naga memasuki kolam transformasi naga, Wang Xian tinggal di Istana Naga selama beberapa hari berikutnya. 10 hari kemudian, Ao Yao, Mu Zesen, dan yang lainnya mengalami terobosan dalam kekuatan mereka. Dan kali ini, selain mereka maju ke level 8 Raja Abadi, Divisi Panah Mata Surgawi dan Iblis Aneh juga telah menambahkan masing-masing 5 pembangkit tenaga Raja Abadi level 7. Adapun sisa peningkatan, awalnya ada 1.000 pembangkit tenaga Raja Abadi di Dragon Peak, tapi sekarang ada 5.000. Lagi pula, kali ini ada terlalu banyak benih jurang. Istana Naga seharusnya lebih kuat dari Sekte Beichuan sekarang. Wang Xian bergumam saat senyum muncul di wajahnya. Ayo pergi. Wang Xian segera memimpin anggota Istana Naga ke Pulau Iblis. Raja Naga, Nona Beisuang datang sehari yang lalu. Dia ingin pergi bersamamu ke planet Sekte Besar bulan lalu untuk berpartisipasi dalam pertemuan pertukaran. Karena kamu tidak ada, dia meninggalkan surat undangan di sini. Ketika Wang Xian tiba di puncak naga, Tian Cheng memberinya surat undangan dan berkata kepadanya. Oh, pertemuan pertukaran. Pertemuan pertukaran apa? Wang Xian mengambil surat undangan dan mengangkat alisnya sedikit. Saya mendengar dari Nona Beisuang bahwa ini adalah pertemuan pertukaran. Saat ini, tempat ini sedang menghadapi ancaman abis. Bulan lalu, Sekte Besar bulan lalu mengadakan pertemuan pertukaran selama perang.
Setiap pembangkit tenaga listrik dari setiap faksi memiliki banyak harta yang bisa ditukar, mereka juga bisa menukar kristal benih jurang. Formasi surga berkata kepada Wang Xian, "Kita bisa pergi dan melihatnya." Wang Xian mengangkat alisnya. Sekte besar menyelenggarakan pameran dagang bulan lalu. Secara alami, ada banyak pembangkit tenaga listrik yang pergi ke sana. Sekarang mereka menghadapi ancaman, beberapa orang mungkin mengambil harta mereka dengan imbalan peningkatan kekuatan mereka. Wang Xian sekarang memiliki banyak harta di tangannya. Bahkan jika ditukar dengan kristal biji jurang, itu tidak akan terlalu buruk. Undang planet bulan. Wang Xian melihat alamat surat undangan dan membuka AI-nya untuk mencari. Sky Arai, apakah kamu ingin melakukan perjalanan ke sana? Dia melihat susunan langit dan bertanya. Baiklah. Arai langit mengangguk dan mereka berdua terbang menuju planet undangan bersama. Undang planet bulan itu terletak di pusat ribuan planet di garis utara. Itu juga planet paling makmur di garis utara. Ketika Wang Xian dan yang lainnya terbang, mereka dapat melihat bahwa ada banyak orang di planet ini. Hanya ada sedikit orang di planet-planet di garis utara. Tidak sedikit orang di sini. Menurut alamatnya, Wang Xian tiba di sebuah lapangan besar. Dia menyapu pandangannya dan melihat setidaknya 1 juta orang di sekelilingnya. Beberapa dari mereka bahkan menaruh beberapa harta di tanah. Beberapa dari mereka jelas ingin menukar kristal benih abisal, sementara yang lain ingin melakukan barter dengan mereka. Ada beberapa juta orang di sekitar, dan kebanyakan dari mereka setidaknya berada di level 5 dari guru surgawi abadi. Semua jenis lampu harta karun menerangi sekeliling. Sekilas, itu sangat mengejutkan. Seluruh alun-alun itu seperti ladang harta karun berskala besar. Tatapan Wang Xian menyapu, dan matanya berbinar. Ini adalah pertama kalinya dia menemukan pemandangan yang begitu besar. Dia tidak tahu berapa lama perang ini akan berlangsung. Semua orang ingin meningkatkan kekuatan mereka dengan cepat. Hanya dengan bertahan hidup mereka bisa menjadi lebih kuat. Banyak orang tidak menahan diri dan mengeluarkan harta mereka untuk berdagang. Namun, area luar adalah tempat para murid biasa berdagang. Inti dari pertukaran itu adalah sebuah istana di tengah alun-alun. Disitulah perdagangan tingkat Dewa Raja terjadi. Wang Xian berjalan menuju pusat. Ketika mereka sampai di pintu masuk, ada robot cerdas yang memeriksa mereka. Robot semacam ini tidak memiliki kemampuan tempur, tetapi mereka yang tidak memenuhi syarat untuk masuk akan mencari kematian jika mereka berani menerobos masuk. Ini karena jumlah pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Abadi di dalamnya akan menjadi angka yang menakutkan. Ding! Setelah memeriksa surat undangan, Wang Xian masuk. Setelah berjalan selama 10 menit, dia melihat banyak paviliun kecil. Ada banyak orang di setiap paviliun. Sekilas, setidaknya ada 30.000 hingga 40.000 orang. Ini semua adalah prajurit tingkat kaisar yang abadi. 4 kekuatan, bersama dengan warriors dari planet lain di utara, bersama dengan sekte besar dari bulan lalu, jumlah mereka sangat mengerikan. 30.000 hingga 40.000 orang ini tidak semuanya memiliki kekuatan ini. Hanya sekte Beichuan saja yang memiliki hampir 10.000 prajurit tingkat kaisar yang abadi, bisa dibayangkan berapa banyak prajurit yang berkumpul di sini. Senjata dewa ini sangat kuat. His! Hanya abisit kristal abis raja tingkat 7 yang abadi yang bisa ditukar dengan itu. Ini sepadan dengan harga ini. Tukar ini untuk senjata dewa yang kuat, ini tidak mudah untuk ditukar. Hewan peliharaan pertempuran Raja Saleh level 5 yang abadi. Sayang kristal biji jurangku tidak cukup. Saat dia masuk, satu demi satu suara bisa terdengar. Bahkan ada aura senjata dewa yang kuat di dalamnya. Mata Wang Xian berbinar saat dia melihat sekeliling. Memang ada banyak harta di sekitar. Harta macam apa ini? Itu benar-benar dapat meningkatkan kualitas kerajaan ilahi. Ini sangat kuat. Apa ini? Saya belum pernah mendengarnya sebelumnya. Bisa menyembuhkan luka dengan cepat. Ini terlalu kuat. Ini sangat berguna untuk kerajaan ilahi yang abadi. Wang Xian masuk sambil melihat sekeliling. Tiba-tiba, seruan terdengar. Apa itu? Keingintahuan Wang Xian dipicu oleh seruan itu. Dia mengangkat alisnya dan berjalan maju. Harta karun apa yang muncul lagi? Ada beberapa harta kemarin, dan sekarang ada lebih banyak harta. Di sekitarnya, ada juga orang yang mendengar seruan di depan mereka dan berjalan ke depan dengan bingung. Pertemuan pertukaran telah dimulai kemarin. Kemarin, harta karun yang mengejutkan semua orang telah muncul. Dari kelihatannya, harta lain telah muncul. Ada begitu banyak raja yang saleh. Banyak dari mereka adalah monster tua yang telah hidup selama jutaan tahun.
Itu normal untuk memiliki beberapa harta. Wang Xian bergumam saat dia berjalan menuju paviliun di depannya. Berdengung. Saat dia berjalan, seorang lelaki tua melayang di ketinggian 5 meter di depannya. Tatapannya menyapu semua orang di sekitarnya. Orang tua itu berada di level 4 Immortal King Realm dan tidak terlalu kuat. Di sampingnya, ada sesuatu yang aneh. Itu adalah lempengan batu yang tidak beraturan. Lempengan batu itu memancarkan cahaya hijau samar dan kekuatan hidup yang sangat besar berlama-lama di sekitarnya. Pelat batu itu panjangnya 5 meter, dan ada beberapa retakan di atasnya. Itu jelas hancur. Seluruh lempengan batu memberi orang perasaan yang sangat kuno, seperti batu yang telah lama kosong. Semuanya, saya adalah murid dari kelompok Dragon Python. Lebih dari 1 juta tahun yang lalu, saya memperoleh harta karun, dan harta inilah yang membawa saya kembali dari kematian berkali-kali. Menurut informasi dari harta karun itu, harta karun ini disebut Danau Bulan Bei kuno, harta karun legendaris dari ras puncak alam semesta, ras elf. Item ini, saat ini esensi bulan di Teluk Bulan kuno telah habis, ia dapat menggunakan benih dewa jenis tanaman dalam jumlah besar untuk memadatkan esensi bulan, esensi ini dapat langsung menyembuhkan luka. Bahkan jika tidak ada esensi di dalamnya sekarang, di negara dewa, itu dapat menggandakan tingkat pemulihan. Penatua dari kelompok naga piton memperkenalkannya kepada semua orang. Teluk Bulan ras elf. Harta karun ras puncak alam semesta. Apakah ini nyata? Dari Teluk Bulan di Danau Kuno, saya benar-benar dapat merasakan vitalitas yang sangat besar. Vitalitas ini terlalu kuat. Tapi Moonbei dari Danau Kuno ini sepertinya telah rusak. Ras elf, ras legendaris, apakah Moonbei dari Danau Kuno ini asli atau palsu? Suara kaget bergema, banyak orang di sekitar memandangi danau kuno dengan penuh semangat. Sebutkan harga. Jenis kayu yang abadi menatap Moonbei dengan penuh semangat, segera berbicara. Benar, sebutkan harganya, berapa banyak benih jurang yang akan dilelang atau sesuatu yang siap kamu perdagangkan. Beberapa prajurit tipe kayu lainnya berkata dengan penuh semangat. Dari dalam danau bulan Bei kuno, mereka bisa merasakan kekuatan hidup yang kuat, ini sangat bermanfaat untuk pelatihan mereka. Barter, aku butuh pedang dewa, mana yang setuju denganku, mana yang terkuat, aku akan berdagang dengan mereka. Orang tua itu segera berkata, pedang dewa. Kerumunan di sekitarnya mendengar kata-katanya dan mengangkat alis mereka. Aku punya pisau di sini. Aku punya satu di sini, itu tepat untuk digunakan oleh prajurit level 4 yang abadi. Aku punya satu di sini, bila ini terbuat dari inti bintang, layak untuk sebuah kota. Mengenai Teluk Danau Bulan kuno, banyak orang yang bersemangat, segera mengeluarkan pedang dewa mereka. Orang tua itu melayang di udara, melihat bilahnya, dia sedikit mengernyit dan tidak berbicara, jelas dari sudut pandangnya, bila ini tidak sebanding dengan perdagangannya. Teluk Danau Bulan kuno, ras puncak alam semesta, ras elf. Wang Xian berjalan mendekat dan melihat harta karun di samping lelaki tua itu. Ekspresi keheranan melintas di matanya. Ras elf adalah salah satu ras puncak di alam semesta. Mereka memiliki dua harta paling kuat. Salah satunya adalah pohon kehidupan, dan yang lainnya adalah teluk bulan. Pohon kehidupan bahkan lebih berharga daripada pohon payung ilahi. Menurut pengantar di Divine Dragon Inheritance, hanya ada satu pohon kehidupan. Itu adalah pohon suci penjaga dari ras elf. Teluk bulan adalah harta karun yang melekat pada pohon kehidupan. Teluk bulan dapat dengan cepat memulihkan kekuatan hidup suku elf. Bahkan jika hanya ada setetes darah yang tersisa, itu bisa dikembalikan ke puncaknya dengan berendam di teluk bulan. Itu bisa dikembalikan ke puncaknya dengan sangat cepat. Tidak perlu waktu lama untuk berkultivasi dan pulih. Pohon kehidupan dan teluk bulan adalah ketergantungan suku elf. Sebenarnya ada harta karun seperti Moonbei Here. Wang Xian menatap danau kuno, teluk bulan, dan pemberitahuan sistem berbunyi. Itu benar-benar danau kuno, teluk bulan, para elf, meski sedikit rusak. Wang Xian sedikit terkejut. Dia menatapnya dengan saksama dan pikirannya diarahkan ke teluk bulan. Aura ini agak dekat dengan pohon leluhur. Wang Xian bergumam. Moonbei adalah benda setengah hidup dari pohon kehidupan. Itu adalah salah satu dari dua harta terbesar para elf. Aku ingin tahu apakah Moonbei akan mengalami perubahan saat ditempatkan di sebelah pohon leluhur. Wang Xian berpikir sendiri. Harta utama lainnya muncul. Komandan muda, kudengar itu adalah harta tertinggi ras elf. Meski sedikit rusak, itu masih berharga. Pada saat ini, seorang pria parubaya dan seorang tetua berjalan dari belakang. Pria parubaya itu memandang ke depan dengan ekspresi ingin tahu. Harta karun ras elf.
Pria parubaya itu berhenti sejenak sebelum dia segera berjalan maju. Kekuatan hidup yang tak terbatas ini jelas merupakan harta langka bagi Raja Dewa Unsur Kayu. Ekspresi pria parubaya itu sedikit berubah saat dia merasakan aura di atas Moonbei. Dia adalah seorang pembudidaya elemen kayu, jadi Moonbei memiliki daya tarik yang fatal baginya. Ini memang harta sejati, terutama harta sejati kultivator elemen kayu. Pria tua di sebelahnya sedikit terkejut, dan dia menatap Moonbei. Hanya berdagang pedang dewa, saya bertekad untuk mendapatkan harta ini. Mata pria parubaya itu dipenuhi dengan tekad. Tanpa ragu-ragu, dia mengeluarkan pedang dewa. Aku akan menukar pedang sale ini dengan itu. Dia mengangkat pedang di tangannya dan berkata dengan keras. Hah, cahaya bulan-bulan lalu adalah dia. Dia juga menginginkan Moonbei. Banyak orang di sekte besar bulan lalu adalah pembudidaya elemen kayu. Moonbei memang harta karun bagi pembangkit tenaga listrik bulan lalu. Cahaya bulan-bulan lalu bergerak. Akan sulit untuk memperjuangkannya sekarang. Ini bukan lelang. Itu hanya barter. Orang dari kelompok Dragon Python itu mungkin tidak tertarik dengan pedang suci di tangannya. Beberapa orang di sekitar sedikit terkejut saat melihat pria parubaya itu, dan mereka berbisik di antara mereka sendiri. Jelas, cahaya bulan ini milik orang paling berpengaruh di Pulau Iblis. Orang tua dari kelompok naga Python melihat ke atas dan mendaratkan pandangannya pada pedang dewa. Kilatan melintas di matanya, tetapi dia masih tidak langsung setuju. Nilai pedang di Moonbei tidak cukup. Aku punya pedang di sini. Itu disebut pedang darah naga. Tulang naga ilahi adalah tubuh dan darah naga ilahi adalah jiwa. Itu bisa digunakan untuk menempa pedang darah naga. Demikian pula, itu bisa dianggap sebagai harta karun. Wang Xian melihat pedang dewa yang diambil pria parubaya itu. Dia melihat harta karun di sarang induknya dan mengeluarkan pedang darah naga. Anda tidak layak menjadi penguasa Dewi Frost. Hah? Apa? Pedang darah naga? Harta paling berharga. Ketika Wang Xian menyelesaikan kalimatnya, semua orang sedikit terkejut. Orang tua dari kelompok Dragon Python yang melayang di langit juga tertegun. Dia langsung menatap Wang Xian. Harta paling berharga. Apakah ini nyata? Pedang darah naga, ditempa dengan tulang naga ilahi dan darah naga ilahi. Apakah ini mungkin? Beberapa dari mereka menoleh dengan heran dan menatap pedang tajam di tangan Wang Xian. Gagang pedang kepala naga berwarna merah darah. Seluruh pedang memancarkan tekanan samar. Pedang ini luar biasa. Pedang ini tidak sederhana. Bahkan jika itu tidak sekuat apa yang dia katakan, itu bukanlah sesuatu yang dapat ditandingi oleh pedang dewa lainnya. Ketika para ahli di sekitarnya melihat ke atas, mereka sedikit terkejut. Mereka semua adalah prajurit tingkat Raja Dewa yang abadi. Penglihatan mereka secara alami luar biasa, hanya dengan pandangan sekilas, pedang darah naga bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan pedang dewa lainnya. Tekanan samar itu membuat jantung semua orang berdebar. Bulan lalu, guru besar Yue Xingguang menoleh, ketika pandangannya tertuju pada pedang darah naga, ekspresinya berubah, pedang ini jauh lebih baik daripada miliknya. Penatua kelompok naga Python menatap pedang itu, matanya menyala dengan penuh semangat. Pedang yang begitu saleh bisa sangat meningkatkan kekuatannya. Esensi bulan di dalam Moonbei telah diserap olehnya. Meskipun itu masih merupakan harta langka tampaknya, itu tidak sekuat sebelumnya. Menggunakannya untuk ditukar dengan pedang dewa yang kuat bisa sangat meningkatkan kekuatan pertempurannya. Temanku dari grup Dragon Python, aku bersedia menggunakan God Blade ini dan 10 kristal biji kekacauan level 5 yang abadi. Yue Xingguang melihat ekspresi lelaki tua itu dan mengutuk, langsung berkata. Ketika lelaki tua dari kelompok naga Python mendengar kata-kata Yue Xingguang, dia menoleh untuk melihat, namun matanya tidak memiliki banyak riak. Ini jelas pedang suci darah naga yang lebih berharga. Aku ingin tahu apakah pedang darah naga itu benar-benar terbuat dari darah naga ilahi tulang naga ilahi. Tapi meski begitu, seharusnya pedang darah nagalah yang lebih berharga. Ketika orang-orang di sekitar melihat pemandangan ini, mereka berbisik di antara mereka sendiri. Little Light, apakah ada harta karun yang Anda perhatikan? Pada saat ini, sekelompok tetua parubaya tidak jauh melihat Yue Xingguang dan berjalan mendekat untuk bertanya dengan bingung. Di belakang mereka, ada juga banyak orang yang mengelilingi mereka. Keributan di sini menarik perhatian semua prajurit di sekitarnya dan mereka semua berjalan dengan rasa ingin tahu. Elder, harta itu sangat berguna untuk prajurit atribut kayu. Yue Xingguang melihat para prajurit dari sekte besar dan berkata. Orang-orang dari sekte besar dari bulan lalu menoleh dan sedikit terkejut. Sungguh kekuatan hidup yang agung.
Bahkan pohon dewa di puncak alam Raja Abadi di sekte kami tidak bisa dibandingkan dengannya. Penatua di sampingnya menyipitkan matanya dan menunjukkan ekspresi kaget. Kesepakatan seperti apa? Penatua dari sekte besar bulan lalu segera bertanya. Penatua, pihak lain membutuhkan pedang suci. Namun, pemuda itu mengeluarkan pedang suci yang sangat kuat. Yue Xingguang melihat pedang darah naga di tangan Wang Xian dan berkata. Bulan lalu, ketika tatapan sesepuh sekte besar mendarat di pedang darah naga, sedikit kejutan muncul di wajahnya. Teman muda, aku bersedia berdagang dengan pedang suci di tanganmu. Pada saat ini, sesepuh dari kelompok Dragon Python tiba-tiba berbicara kepada Wang Xian. Baiklah, ketika Wang Xian mendengarnya, senyum muncul di wajahnya. Pedang darah naga secara alami bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan pedang dewa lainnya. Namun, pedang darah naga ini tidak seberharga yang dia bayangkan. Lagi pula, jika naga dewa yang jatuh benar-benar ditempa menjadi pedang setajam itu bisa ditempa menjadi puluhan ribu pedang. Kelangkaannya tidak bisa dibandingkan dengan Moonbei. Tentu saja, nilai Moonbei juga bergantung pada siapa yang memegangnya. Di tangan lelaki tua dari kelompok Dragon Python ini, nilainya bahkan tidak sebanding dengan pedang darah naga. Tunggu, temanku dari kelompok Dragon Python, kami menginginkan harta karun tertinggi di tanganmu. Anda dapat pergi ke perbendaharaan sekte besar kami bulan lalu dan memilih dua harta sesuka hati. Melihat bahwa Moonbei hendak diperdagangkan, sesepuh dari sekte besar bulan lalu ragu sejenak dan berkata. Hah, penatua dari kelompok Dragon Python tercengang, dan ekspresi ragu muncul di wajahnya. Perbendaharaan sekte besar dari bulan lalu dapat memilih dua harta. Ini terlalu menggoda. Apa, dua harta dari perbendaharaan sekte besar dari bulan lalu? Sepertinya sekte besar itu bertekad untuk mendapatkannya. Harta dari perbendaharaan sekte besar dari bulan lalu pasti memiliki harta yang kuat. Ketika orang-orang di sekitar mendengar kata-kata tetua sekte besar dari bulan lalu, mereka sedikit terkejut dan berdiskusi di antara mereka sendiri. Lihat dulu pedang dewa ini. Wang Xian melirik sesepuh dari sekte besar bulan lalu. Dia melambaikan tangannya dan melemparkan pedang darah naga ke sesepuh dari kelompok Dragon Python. Penatua mengambilnya dan memegangnya di tangannya. Berdengung, aliran energi hukum memadat dan matanya melebar. Mengaum, mengaum. Pada saat berikutnya, bayangan naga yang saleh muncul di sekitar pedang darah naga. Raungan naga datang dari pedang darah naga. Ini, penatua dari kelompok naga Python melebarkan matanya, dan matanya menunjukkan ekspresi yang sangat bersemangat. Apa ini? Roh senjata dewa. Apakah itu naga dewa? Apakah itu benar-benar ditempa dari tulang naga suci? Dituangkan dengan darah naga ilahi. Kalau tidak, bagaimana bisa ada roh senjata ilahi seperti itu? Bahkan jika itu bukan naga dewa berdarah murni yang legendaris, itu masih ditempa dari tulang naga yang sangat kuat. Ini adalah harta tertinggi. Orang-orang di sekitar merasakan perubahan pada pedang darah naga dan mengungkapkan ekspresi kaget. Bulan lalu, ekspresi sesepuh sekte besar dan Yue Xingguang sedikit berubah. Kemungkinan besar itu benar-benar pedang dewa yang ditempa dari tubuh naga dewa. Pada saat ini, beberapa ahli berkumpul dan menatap pedang ilahi dengan takjub. Beberapa ahli yang menggunakan pedang tajam memiliki tatapan membara. Ini jelas merupakan harta tertinggi. Di mata banyak orang, nilai pedang darah naga jauh lebih tinggi daripada Moonbei. Hahaha, pedang yang bagus, pedang yang bagus. Itu memang pedang naga ilahi. Teman mudaku, aku akan menukar harta karun itu. Penatua dari kelompok naga Python membelai pedang darah naga di tangannya dengan penuh semangat. Teluk bulan terbang menuju Wang Xian. Baiklah, Wang Xian memandangi teluk bulan di depannya dengan mata membara. Sangat berharga untuk bisa mendapatkan harta karun kali ini. Adik laki-laki, apakah kamu bersedia berpisah dengan Moonbei? Saya bersedia memberi Anda sejumlah besar harta sebagai gantinya. Di samping, Yue Xingguang memandang Wang Xian dengan enggan dan berkata kepadanya. Tidak, Wang Xian meliriknya dan langsung menolaknya. Jangan terburu-buru menolakku. Anda dapat memasuki sekte Great Moon kami dan memilih dua harta. Aku juga akan memberimu harta yang cukup. Yue Xingguang tertegun sejenak sebelum dia menggertakkan giginya dan terus berbicara. Aku tidak akan menukar apapun. Wang Xian menjawab dengan acuh tak acuh. Anda, ekspresinya berubah dan dia sangat malu. Wang Xian mengabaikannya dan menjaga danau kuno, Moonbei. Adik, kita bisa membicarakan harganya lagi. Kami dapat membiarkan Anda memilih 4 harta dari perbendaharaan sekte besar kami bulan lalu. Penatua sekte besar dari bulan lalu ragu sejenak. Dia tampak seperti Wang Xian.
Aku sudah mengatakan bahwa aku tidak akan menukarnya. Apakah Anda mencoba memaksa saya untuk menjualnya? Wang Xian sedikit mengernyit saat melihat mereka mencoba membeli harta satu persatu. Hah? Semua orang tercengang saat mendengar kata-kata Wang Xian. Penatua dan Yue Xingguang dari Sekte Besar bulan lalu juga tertegun. Ekspresi mereka sedikit jelek. Kamu menganggap Sekte Besar kita bulan lalu sebagai apa? Yue Xingguang menatap Wang Xian dengan dingin dan berkata, "Adik laki-laki, pertemuan pertukaran ini diselenggarakan oleh Sekte Besar kami bulan lalu. Tolong jangan memfitnah Sekte Besar kami bulan lalu." Penatua dari Sekte Besar bulan lalu juga berbicara dengan suara yang dalam. "Hehe, kalau begitu aku akan memberitahumu lagi. Saya tidak akan menjual Moonbei dan saya tidak akan berdagang. Kalian tidak harus terus membelinya lagi dan lagi." Wang Xian mencibir dan berkata kepada beberapa orang dari Sekte Besar bulan lalu. "Jika kamu tidak ingin menjualnya, kami tidak akan membiarkanmu menjualnya dengan paksa." Penatua dari Sekte Besar bulan lalu menatap Wang Xian dengan sedikit ketidaksenangan di matanya saat dia berbicara dengan dingin. Ketika orang-orang di sekitar melihat pemandangan ini, mereka sedikit terdiam dan tidak berani berkata apa-apa. Mereka tidak berani berbicara sembarangan tentang insiden Sekte Besar bulan lalu. "Guru, apa yang terjadi?" Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba datang dari samping. Bei Suang yang tampak gagah, yang mengenakan pakaian biasa dan berambut pendek, berjalan menuju Wang Xian. Dia melihat sekeliling dan pandangannya tertuju pada Wang Xian, yang berada di tengah. Itu adalah Dewi Frost. Menguasai. Dewi Embun Beku memanggil pemuda itu sebagai tuannya. Mungkinkah pemuda ini menjadi tuan Dewi Frost? Kedatangan tiba-tiba Bei Suang mengejutkan semua orang di sekitarnya. Mereka memandangnya dengan heran. Dewi Frost sekarang menjadi kentang panas di seluruh Pulau Iblis. Sekelompok pembangkit tenaga listrik dari berbagai faksi bahkan pergi mengunjungi Dewi Frost. Lebih dari setahun yang lalu, Dewi S belum mencapai level Raja Dewa, namun hanya dalam 2 tahun, dia memiliki kekuatan Raja Dewa level 8 yang abadi. Peningkatan yang sangat mengerikan, bahkan lebih mengejutkan daripada 30.000 tahun yang lalu ketika dia menekan era yang sama. Jika 30.000 tahun yang lalu, dia menekan masa muda di era yang sama, maka sekarang dia menekan seluruh Pulau Iblis. Dewi S yang kembali, oleh karena itu, tidak ada yang meragukan apakah dia bisa menjadi orang terkuat di wilayah ini. Gelar menjadi seorang kaisar telah diam-diam diakui oleh semua orang. Bukan apa-apa, hanya beberapa hal kecil. Wang Xian menatap Bei Suang dan menggelengkan kepalanya dengan acuh tak acuh. Kamu adalah Tuan Bei Suang. Ketika Yue Xingguang melihat pemandangan ini, ekspresinya berubah saat dia menatap Wang Xian. Wang Xian meliriknya dan mengabaikannya. Bei Suang juga meliriknya dengan dingin. Ketika dia melihat Wang Xian mengabaikannya, ekspresi Yue Xingguang berubah sedikit canggung. Pemimpin faksi kecil memenuhi syarat untuk menjadi penguasa Dewi Frost. Yue Xingguang menatap Wang Xian dengan sedikit ejekan. "Diam, apakah ini yang kalian ajarkan pada murid-murid kalian bulan lalu?" Begitu dia selesai berbicara, ekspresi Bei Suang menjadi dingin. Udara yang sangat dingin dan beku langsung memenuhi lingkungan saat dia menatap dingin pada para tetua sekte besar. Oh, ekspresi tetua sekte besar bulan lalu berubah drastis saat dia melihat reaksi Bei Suang. Wajah Yue Xingguang menjadi pucat juga. Pernapasan para ahli di sekitarnya membeku saat mereka menatap kosong ke samping. Bulan lalu, sesepuh sekte besar menarik napas dalam-dalam, dan ekspresinya berubah. Dia memandang Yue Xingguang dan berkata, "Guang kecil, cepat minta maaf kepada Dewi Frost." Ekspresi Yue Xingguang sangat tidak sedap dipandang, dan dia membuka mulutnya. Meminta maaf. Bulan lalu, suara sesepuh sekte besar menjadi lebih berat, dan dia berteriak dengan dingin. "Dewi Frost, maafkan aku." Dia menggertakkan giginya dan berkata dengan kepala tertunduk. "Kamu harus meminta maaf kepada tuanku." Bei Suang menatapnya dengan dingin. "Abaikan dia. Dia hanya pencuri kecil." Wang Xian memandang Bei Suang dan berkata dengan acuh tak acuh. Kemudian, dia berbalik dan berjalan keluar. Sudah merupakan kejutan yang menyenangkan untuk mendapatkan Moonbei. Tidak perlu tinggal di sini lagi. Bei Suang menatap Yue Xingguang dengan dingin dan mengikuti Wang Xian keluar. Bocah kecil. Ketika Yue Xingguang mendengar kata-kata Wang Xian, dia mengepalkan tinjunya dengan erat. "Guang kecil, jangan membuat masalah. Jangan menyinggung Dewi Frost." Pada saat ini, sebuah suara terdengar di benaknya. Tubuhnya gemetar dan dia menganggukkan kepalanya. Dewi Frost sekarang adalah pembangkit tenaga listrik yang tumbuh dewasa.
Dengan kekuatan Raja tingkat 8 yang abadi, akan sangat sulit bahkan bagi Sekte Besar Bulan Lalu untuk membunuhnya. Lagi pula, dia bisa kembali ke kerajaan ilahinya dalam sekejap. Saat dia tidak bisa membunuhnya pertama kali, dia harus menunggu balas dendam seorang jenius dengan bakat luar biasa. Sekte Besar dari Bulan Lalu tidak berani berjudi, itu tidak sepadan. Dewi Es tampaknya sangat menghormati tuannya, dia sebenarnya sangat melindunginya. Bagaimana mungkin aku tidak menghormatinya? Orang harus tahu bahwa Dewi Es telah diam selama lebih dari 30.000 tahun. Tanpa tuannya, dia akan tetap terpojok. Ini adalah keberuntungan Dewi Es. Untuk dapat bertemu dengan seorang master yang memiliki metode kultivasi embun beku juga merupakan keberuntungan dari masternya itu. Dia adalah pemimpin faksi kecil. Di masa depan, dengan hubungan Dewi Frost, siapa yang berani menyinggung perasaannya? Bahkan beberapa sekte besar harus memberikan wajah padanya. Beberapa orang berbisik ketika mereka melihat mereka pergi. Adapun Wang Xian, dia bisa dianggap telah berjalan ke mata semua faksi. Sebagai tuan dari Dewi Frost, dia telah menjadi perhatian semua orang. Tuan, apakah Anda mendapatkan harta dari tempat tadi? Setelah terbang keluar dari planet bulan yang mengundang, Bei Suang bertanya padanya. Keberuntunganku cukup bagus. Akan sangat berguna untuk mendapatkan harta karun. Wang Xian tersenyum dan mengangguk. Setelah mengobrol sebentar dengan Bei Suang, dia kembali ke Istana Naga Utama. Teluk bulan di Danau Kuno adalah harta karun para elf. Ini benar-benar luar biasa. Teluk bulan ini sudah agak rusak. Saya ingin tahu apakah itu dapat diperbaiki di bawah pohon leluhur. Wang Xian datang ke Istana Raja Naga dan berjalan ke depan singgasana naga. Pohon leluhur sekarang setinggi 500 meter. Cabang-cabangnya rimbun dan penuh vitalitas. Ada buah-buahan di atasnya. Aku ingin tahu apakah pohon leluhur ini bisa dibandingkan dengan pohon kehidupan para elf. Dia bergumam. Pohon kehidupan dikenal sebagai pohon ilahi nomor 1 di alam semesta. Dia bertanya-tanya bagaimana bisa dibandingkan dengan pohon leluhur. Wang Xian merasa bahwa dengan kekuatan mistik dari pohon leluhur, pohon itu mungkin berada di atas pohon kehidupan. Berdengung. Dia melambaikan tangannya dan menempatkan danau kuno, Moon Bay, di sisi kanan tahta naga. Berdengung. 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 Ketika Moon Bay mendarat di bawah pohon leluhur, seluruh kolam kuno sedikit bergetar. Semburan cahaya hijau melayang keluar darinya dan terhubung ke pohon leluhur. Guyuran. Di pohon leluhur, cabang dan daun perlahan mendarat di teluk bulan. Memang ada perubahan, tapi aku masih belum bisa melihatnya sekarang. Wang Xian memandangi Ancient Pond Moon Bay dengan senyum di wajahnya. Aku ingin tahu apakah esensi bulan akan diproduksi. Dia bergumam dan mengamati untuk sementara waktu. Dia menemukan bahwa retakan di teluk bulan pulih dengan kecepatan yang sangat lambat. Seharusnya butuh waktu. Wang Xian tersenyum dan mengabaikannya. Dia kembali ke puncak naga di Pulau Iblis. 2630